Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir untuk membersamai Anda dalam program yang syarat akan informasi kesehatan dan juga gizi. Apalagi kalau bukan disehati, sehat bergizi. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengapa protein penting bagi lansia. Nah, kita simak bersama-sama dari awal hingga akhir ya pemirsa. Dan kami juga membuka kesempatan, silakan Anda untuk dapat bertanya atau ngobrol langsung ya dengan praktisi gizi kita Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 0271 679 3000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan alhamdulillah kali ini kita dibersamai Mbak Aulia Idris selaku praktisi gizi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Ini ya pemirsa Mbak Aulia Idris yang nanti-nanti begitu ya. Baik, ini membahas tentang protein bagi lansia. Saya juga bertanya, ini mengapa? Kita membahas protein bagi lansia nih Mbak Lia. Iya ini Mas Sekar, karena ternyata kok kasusnya akhir-akhir ini banyak yang sudah sepuh-sepuh gitu. Kakinya sakit, pundaknya sakit, lehernya sakit, sholat sakit, duduk sakit, berjalan sakit. Ya. Banyak kemarin mulai kita bahas tentang vitamin D dan hari ini kita akan coba belajar lagi tentang lansia, pentingnya protein bagi usia lanjut. Begitu. Padahal sebetulnya kalau protein itu penting untuk semua umur, baik itu balita, bayi, remaja, usia produktif sampai dewasa, itu semuanya juga penting karena peran protein itu selain untuk menjaga imunitas, pertumbuhan, mengganti sel tubuh yang rusak, juga untuk ini apa namanya Mbak, kalau memang kita sudah lansia, rambut rontok, kulit keriput, terjadi luka pasca operasi, penyembuhan setelah sakit, itu butuh protein. Jadi saya lebih fokus karena di pengajian kita juga kebanyakan memang usianya sudah lanjut, maka hari ini saya khususkan untuk Bapak Ibu yang sudah dewasa. Jangan bilang lansia nanti. Aduh ya. Sudah dewasa, sudah lanjut gitu. Sepenting itu protein bagi lansia. Tapi kalau misalnya memiliki keluhan seperti yang Mbak Lia sampaikan, misalnya ada rambut rontok, kemudian badan sudah mulai terasa pegal, tapi usianya masih muda, ini apakah lansia? Bukan lansia. Itu memang fenomena kesehatan yang remaja saat jompo ini maksudnya? Iya, bisa terjadi. Nah, itu kenapa gitu ya? Ternyata dokter menyampaikan bahwa ini dokter KFR ya, kesehatan fisik, kemudian juga yang menangani kalau misalnya di sana ada rehabilitasi medis ya, jadi ada yang habis kecelakaan, kakinya nggak bisa digerakkan, pasien stroke, pasien yang habis jatuh, itu perlu penanganan dokter KFR tadi. Nah, biasanya nanti di sana itu akan ada pengobatan dengan penyinaran, misalnya infrared. Kemudian juga ada apa itu namanya WSL, ya, dengan gelombang listrik. Kemudian ada yang dengan exercise, latihan, kemudian memutar shoulder wheel, kemudian pakai sepeda statis, kemudian juga ada terapi yang disebut okupasi terapi. Nah, ini dilatih, digerakkan seperti dipijat, tapi ini sebetulnya lebih ke arah fungsinya. Jadi tangan harus digerakkan ke atas, tapi tidak boleh dipaksa. Kaki ditekuk, ditahan. Nah, ini adalah latihan-latihan yang akan diterapkan dalam fisioterapi pada usia-usia yang mayoritas memang kebanyakan usia lanjut, tapi usia muda juga banyak. Nah, tadi kalau dikatakan remaja jompo, nah ini ternyata nggak cuma jompo Mbak. Gimana tuh? Di poli saraf itu ternyata masih muda sudah pakai kursi roda, sudah kena stroke.
Sudah kena stroke? Usia 23 tahun. 23 tahun itu sudah di kena samping stroke saya. ya? Nanti di sini juga ada lagi masih muda begitu. Saya hanya bisa menyaksikan dengan diam betapa fenomena kejadian yang dulu hanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, kini ternyata juga terjadi pada anak yang masih usianya muda, bahkan kita yang masih produktif. Nah, dari itu semua hari ini saya mohon izin untuk bisa berbagi ilmu tentang protein bagi lansia. Apa itu lansia? Lansia itu adalah lanjut usia. Pembatasannya ada disebut pralansia, sebelum lansia. Itu biasanya usia 50 sampai 59 tahun. Nanti 60 tahun sampai 69 tahun disebut usia lansia, lanjut usia. Nggak usah gengsi, saya juga nggak malu disebut sebagai lansia. Nah, apa-apa, yang penting kita kan selalu happy ya kan ya Mbak. Satu hal yang membuat kita selalu bahagia dan yang penting sebagai manusia kita bisa bermanfaat untuk sesama sekecil apapun ilmu yang bisa kita sampaikan. Ya minimal ini adalah menasehati diri saya sendiri supaya tidak mengalami ini. Sakitnya apa? Protein. Nah ini kita tahu dulu ya. Kita akan lihat dari slide yang sudah saya siapkan untuk kesempatan pagi ini. Bahwa seorang lansia itu butuh protein. Protein ini biasanya disebut sebagai anti tua ya. Protein sebagai makanan anti tua ya untuk manusia di atas 50 tahun. Dan protein ini merupakan nutrisi yang bisa menjaga umur untuk tetap aktif ya. Nah, kenapa bisa dikatakan wah di sana ada protein yang anti gemuk ya? Ketika kita sudah tua itu biasanya tidak gemuk ya, tetapi ototnya itu hilang. Jadi seolah-olah kalau kita cubit kulit, yang ada itu kena tulang. Iya benar. Kalau nggak goyor-goyor kulitnya, di sana cuma ketemu lemak. Padahal kalau kita misalnya makan pupuk ayam. Di sekeliling tulang ayam itu terdapat apa? Daging. Otot yang kita sebut sebagai daging. Iya kan? Daging itu adalah kumpulan serabut otot yang nempel di tulang. Fungsinya apa daging itu? Menjaga otot itu kokoh. Kalau si tulang tadi tidak diselimuti otot, maka mudah sekali terjadi patah jika kita jatuh. Mudah sekali terbentur, sakit. Kalau kita kebentur, apalagi misalnya tulang kering kaki kita, kaki meja ya, aduh sakitnya, ngilunya ya karena terbentur ujung meja. Kalau ada ototnya, misalnya kita gini kan, dung gitu kan, karena dia sebagai tameng atau pelindung dari otot dari tulang kita. Jadi salah satu fungsi protein dari otot menjaga tulang kita kuat. Kemudian juga tidak mudah patah, tidak mudah retak ketika kita terjatuh. Kenapa pada usia lansia itu mudah sekali jatuh? Karena pada usia lanjut ini sudah mulai terjadi gangguan keseimbangan. Jadi jalan sedikit, kepleset, terbentur, jatuh. Dan kalau sudah terjadi fraktur atau masalah dengan tulang pada lanjut usia, itu biasanya untuk penyembuhan akan butuh waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena di dalam tulang lansia itu cadangan kalsiumnya sudah semakin tipis. Sementara untuk merekatkan kalsium, merekatkan tulang yang retak ataupun patah, butuh adanya kalsium. Kalsiumnya makin tipis, pengobatannya jadi semakin lama. Nah ini adalah alasan mengapa tadi perlu kita ini protein pada lansia. Selain itu, protein ini fungsinya juga untuk kepentingan hormonal, mencegah tubuh lansia dari imunitasnya supaya lebih kebal, tidak mudah terpapar sakit. Kalau nanti proteinnya kurang, akibatnya kekebalan tubuhnya menjadi lemah,
akibatnya mudah sekali terjangkit sakit. Contoh, kalau stamina kita bagus, sekeliling kita flu, kita belum tentu ketularan. Karena kan itu virus, iya toh, menular lewat udara gitu ya. Tapi kalau staminanya kurang bagus, maka yang sakit di ujung sana di sini kita bisa kena. Ketularan juga, apalagi di satu ruangan yang lembab atau mungkin satu tempat. Nah, ini menyebabkan seorang lansia selain massa ototnya juga berkurang, ini juga imunitasnya berkurang. Nah, lansia yang makan protein cukup, ini cenderung akan mempunyai metabolisme 20% hingga 30% lebih tinggi dibanding mereka yang kekurangan metabolisme. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui proses diolah. Nah, ini disebut metabolisme. Karbohidrat masuk tubuh kita, dimakan dengan bantuan saliva atau air liur, dibantu enzim akan diubah menjadi glukosa. Kemudian protein nanti masuk ke dalam tubuh, dicerna, diserap dalam darah menjadi asam amino. Kemudian asam lemak juga asalnya dari apa? Lemak dikonsumsi dalam tubuh, kemudian diolah melalui proses metabolisme menjadi asam lemak. Begitu juga perlu adanya vitamin A, D, E, K, B, dan C. Fungsinya adalah membantu proses metabolisme. Fungsinya sebagai katalis, kalau pakai motor itu adalah sebagai olinya. Pakai mobil itu olinya. Jadi ya bahan bakarnya ada, olinya ada, saling melengkapi. Kalau salah satu tidak ada, yang satu tidak akan berfungsi dengan bagus atau tidak optimal. Itu adalah pada lansia ya. Nah, sekarang next kita akan lihat dari slide yang telah kita siapkan hari ini. Protein anti gemuk ya. Tadi protein itu biasanya ada dalam sumber lauk pauk ya. Kita refresh kembali. Di dalam makanan kita ada karbohidrat. Apa saja itu? Nasi, jagung, roti, kentang, mie, entek, ubi, singkong, semua sumber zat tepung itu adalah karbohidrat. Nah, kemudian setelah kita butuh karbohidrat, ada unsur makanan yang disebut protein atau dikenal juga sebagai zat putih telur. Kenapa disebut zat putih telur? Nah, protein dalam telur itu adalah yang paling lengkap dari semuanya dan paling mudah diserap oleh tubuh. Telur apa saja? Ayam, bebek, telur puyuh, telur burung merpati itu dimakan enggak sih? Dimakan ya. Kasihan. Tapi telur mungkin kalau pas nemu, ya. Waktu saya kecil nemu telur apa aja di kebun-kebun gitu, mungkin telur ular juga gitu. suka pengen tahu gitu loh ya, namanya anak kecil. Nah, ini telurnya bisa dimakan dan ini bergizi ya Bapak Ibu. Telur ayam, bebek, puyuh, ini bagus untuk lansia. Kalau telur omega Mbak Lia? Itu bagus. Telur omega itu dia telurnya mengandung pewarna yang lebih tua. Biasanya dia dikondisikan dengan makanan yang organik. Tanpa pakan, tanpa penambahan apapun, dia akan jadi lebih cerah, lebih jreng. Biasanya dikasih probiotik juga di makanannya, itu memang lebih pengadaannya jadi mungkin agak lebih rumit, makanya harganya lebih mahal. Kalau sekilo telur ayam negeri 27.500, kalau telur omega 27.000 dapat 10. Satu biji 2.700, tapi lebih sehat. Insya Allah. Telur ayam kampung itu juga bagus kalau Bapak Ibu konsumsi telur ayam kampung. Itu kan karena telurnya kecil, jadi kuningnya itu lebih gede dan biasanya itu rasanya justru lebih gurih. Asli tanpa garam dimakan gitu aja. Kalau telur ayam kampung itu biasanya lebih gurih. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu, Yangkung, Pak D, Bude, dahar apa? Sarapan dengan telur rebus bagus.
Jadi kalau dikatakan itu kolesterol, ya semuanya ada batasnya. Tapi insya Allah ini aman. Jadi kalau dipisahkan kolesterolnya aman, insya Allah ini masih aman. Ya, kecuali kita sekali makan setengah kilo begitu ya. Itu telur satu butir itu sudah kalorinya tinggi, Mbak. Berapa kalori? Jadi Mbak? dia bisa 120 kalori telur per butir. Rebus ya ini? Ya. Jadi kalau telur goreng beda lagi. Tambah lagi. Kalau telur goreng tambahkan minyak berapa sendok ya. Kalau dadar itu bisa 2 sendok makan. 1 sendok makan beratnya itu 15 gram. Kalikan 9 kalori kali 2 sendok makan. Berapa pemirsa? Berapa coba ibu-ibu dihitung ya. Ini kenapa telur goreng jadi tinggi? Sama-sama telur, yang satu digoreng, yang satu di dadar mungkin dengan sedikit minyak, ada yang diceplok tanpa minyak ya, ada ceplok air ya, soft boil egg, kemudian yang di poached egg di airnya dididihkan, diceplok ke dalam, airnya muter, diaduk, di stir. Ini nanti telurnya akan gumpal begitu, itu ditambahkan sedikit cuka, itu akan menghasilkan poached egg. Ini bisa untuk isian roti, untuk isian mie, atau di dahar begitu saja untuk sarapan, misalnya 2 butir saja itu sudah setara dahar 1 piring nasi dengan lauknya. Baik, terkait pemenuhan kebutuhan protein untuk lansia, telur ya Mbak ya tadi? Iya. Telur rebus ini kalau maksimalnya untuk 1 harinya berapa butir? Ya, Mbak, kira-kira? 1 sampai 2 nggak apa-apa lah. Oh, 1 sampai Seminggu 2. dulu kita dibatasi 4, tapi kemarin ada jurnal terbaru menyatakan bahwa ternyata kolesterol itu aman. Oke. Ya, ini masih dinyatakan aman, kecuali mereka lah kolesterolnya dari mana? Kan selain makan telur masih maem yang lain-lain, nanti masih rendang. Telurnya di balado, di bumbu rendang, sudah digoreng, dimasaknya pakai santan, pakai minyak, otomatis lemaknya jadi tinggi. Telur aja biarkan utuh direbus. Yang bagus itu adalah soft boil egg. Berkali-kali saya sampaikan, telur ini direbus setelah mendidih, itu ditahan mungkin sekitar 9 menit atau tergantung gedenya api. Yang penting jangan sampai telur rebus itu muncul warna abu-abu di sekeliling kuningnya. Atau putih telurnya sudah Mbak, terlalu keras. Ya, karena kalau sudah sepuh ini ya nanti. Overcook, betul. Sudah sepuh itu mudah keloloten, mudah seret. Telur yang terlalu lama direbus itu seret. Ya, malah bisa membahayakan karena seret itu banyak ya, yang banyak kasus keloloden, keleleken, apa ya namanya, kemasukan, makanya sampai susah ditelan, bahkan kita sampai menyediakan air untuk membantu menggelontor atau daharnya pakai kuah. Kenapa? Pada lansia itu gigi-giginya sudah banyak berkurang, entah lepas, entah goyang, entah sudah tidak ada lagi, secara fungsional mencerna makanan menjadi kesulitan. Jadi usahakan kalau ada lansia, daharnya dijaga empuknya, jangan diparingi yang keras. Telur pun tadi dijaga masih orange tapi tidak mengalir kuningnya. Jadi orange yang basah, orange gitu ya, kapan-kapan ada gambarnya ya biar kelihatan. Telurnya itu biasanya orange basah tapi dia tidak mengalir. Nah, ini sudah pas, putihnya juga tidak terlalu keras. Mengapa? Karena pada lansia sudah terjadi kesulitan mengunyah, terjadi kesulitan menelan. Jadi, apalagi mohon maaf untuk yang sudah sakit stroke, itu saraf telannya ini juga sudah terpengaruh, biasanya mudah tersedak-sedak kalau dahar. Jadi usahakan maem yang ada kuahnya, tidak keras, kemudian juga tidak tepung yang mawur. Dahar nastar atau kastengel itu bisa jadi masalah. Iya, bikin seret juga. Kesedak. Iya, biskuit-biskuit begitu ya, udah saja dicur pakai susu. Ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting bisa dahar. Itu kenapa? Ya itu memang kalau sudah lansia mengalami kesulitan gigi-gigi, bayam itu aja susah Mbak diseret, dikunyah, betul. Karena dia harus diinikan. Kupas bayam itu tanpa tangkai dan tanpa batang. Memang jadinya boros, boros belinya, tapi nggak apa-apa. Ini akan lebih aman. Daun kelor juga diporot, ini aja, diambil tangkainya yang ulet-ulet kayak sawi apa itu sudah mulai dikurangi karena serat yang terlalu tinggi juga akan
berpengaruh pada kemampuan mencerna. Selain itu juga serat yang terlalu tinggi mempengaruhi proses BAB. Bisa terjadi konstipasi. Buah salak, buah nanas, tinggi seratnya, terlalu tinggi seratnya. Ini membuat seseorang juga susah BAB pada lansia. Untuk itu bagaimana? Perbanyak minum air putih. Bukan kopi, bukan teh manis, tapi air putih, kung putih, gitu untuk Budi juga. Luar biasa sekali nih, tadi Mbak Lia sampaikan bahwa pralansia ini masuk di usia 50 sampai 59 tahun dan kalau lansia 60 sampai 69 tahun. Kita juga bisa perhatikan mama papa atau ayah bunda kita yang ada di rumah mungkin sudah masuk usia itu, kita lebih aware lagi ya Mbak ya. Betul. Untuk sekarang ada posyandu lansia loh. Oh iya. Saya bergabung. Oh, sudah bergabung ya. Tapi belum berangkat. Sudah kemarin telat ya. Jadi saya sudah mulai masuk usianya. Karena diumumkan ketika arisan RT, ada. Tidak semua posyandu ada. Tapi kalau sampai ada, Bapak Ibu manfaatkan. Di sana nanti ditensi. Ada makanan bergizi, kadang secara berkala diberi telur, begitu. Jadi ada perhatian mulai selain untuk balita, ternyata untuk ibu hamil, ibu menyusui, juga lansia akan ada perhatian. Jadi kita nimbang secara rutin, ditensi secara rutin, dan ada pemeriksaan darah juga secara rutin. Semakin bagus saja perhatian terhadap kesehatan untuk tidak hanya posyandu, untuk bayi sampai balita, bahkan lansia pun juga ada, ibu hamil, ibu menyusui juga ada. Baik, nanti kita akan sambung ya Mbak Lia perbincangan kita di segmen kedua. Kita akan break sejenak. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi. Kita juga masih membahas tentang mengapa protein penting bagi lansia, dan silakan Anda untuk dapat bertanya, konsultasi, bahkan ngobrol langsung ya dengan praktisi gizi kita Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 0271 679 3000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Kami tunggu pertanyaan Anda dan juga teleponnya pemirsa. Baik, kita sambung kembali bersama Mbak Aulia. Sebelum kita masuk ke materi lagi, Mbak Aulia sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa, boleh kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Aulia, ini semoga kabar baik dari Umu Wafa di Solo. Ini saya ibu usia 53 tahun juga mengalami sakit lutut. Untuk pertanyaan pertama, apa saja gejala-gejala kekurangan protein pada orang dewasa? Terima kasih untuk Umu Wafa, ini pendengar setia sejak tahun 2007. Radio MTA di awal-awal. Masya Allah. Alhamdulillah selalu sehat, hanya sekarang mungkin sudah mulai tambah sakit lutut ya. Tapi udah punya cucu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat untuk Umu Wafa bersama keluarga. Amin. Iya, tanda-tanda kekurangan protein, nah itu biasanya ada pengukuran nanti dari uji lab ya, itu hasilnya akan lebih valid. Tetapi misalnya kalau kita apakah kalau orang gemuk begitu misalnya seperti saya proteinnya ini pasti tercukupi? Belum tentu juga. Apakah orang kurus proteinnya pasti kurang? Belum tentu juga. Jadi itu semua perlu kita kita pastikan dengan adanya uji laboratorium. Nah, kalau kelebihan dari protein itu contoh paling mudah adalah ketika kita mulai mengalami gangguan asam urat. Kakinya sakit nggak kalau dipakai jalan, atau ketika uji kreatinin, ada uji darah nanti hasilnya itu banyak. Nah, nanti dokter akan menjelaskan. Salah satu gejala-gejalanya mungkin kalau protein tidak terukur ya, tidak bisa terlihat secara kasat mata. Jadi paling mudah, apakah kita mudah sakit? Nah, mudah flu, mudah ketularan sakit, merasa ringkih, lemah, mudah lemes-lemes, kemudian kurang semangat, ngantuan. Itu saya. Saya juga. Enggak lah, Mbak Lia, sepertinya tidak, Masya Allah. Iya, pokoknya kita selalu bahagia wafa. Jadi kita diukur. Yang penting kalau misalnya Umu Wafa kepengen doping proteinnya banyak, ngunjuk susu.
Tapi kalau boleh saya sarankan, karena kita usianya memang sudah di atas 50, sebaiknya yang proteinnya tinggi. Apa itu? Susu skim, tulisannya skim milk atau susu skim. Bukan susu full cream. Bedanya secara fisik, kalau susu skim warnanya putih, kalau susu full cream kekuning-kuningan. Kalau susu skim rasanya tidak gurih, ya, baunya agak tajam. Kalau susu full cream rasanya lebih gurih, warnanya kental, warnanya kekuning-kuningan. Jadi untuk lanjut usia dibutuhkan yang mana? Bukan yang whole milk. Kalau kita beli susu segar, itu kan ada langitnya tuh. Jadi kalau dimasukkan di gelas, ada selaput di atas warnanya kekuning-kuningan kental, kemudian langit. Misalnya disendoi begitu kan bisa ya. Iya. Itu namanya full creamnya. Enak banget gitu ya. Tapi itu lemaknya tinggi. Untuk adik kecil boleh. Untuk ibu-ibu yang mungkin beratnya masih kurang atau mengejar berat badan untuk gizi ibu hamil boleh. Tapi kalau yang sudah agak lebih berat badannya, kita kurangi. Kenapa biasanya lansia itu berat badannya jadi lebih, makanya udah dikurangi loh. Metabolismenya sudah semakin lambat, sudah tidak peka lagi. Jadi kalau makanan datang tidak segera diubah, tapi kadang disimpan-simpan. Akibatnya yang namanya tubuh kita itu memang secara fungsinya, Bu. Jadi bukan hanya terjadi pada satu lansia, tapi sebagian besar akan demikian. Untuk itu, makanya kalau kita sudah mengurangi makan, aktivitas sudah mulai berkurang, perbanyak aktivitas fisik, terutama aktivitas beban. Kalau ibu-ibu di desa, zaman dulu itu masih ada nimba air ya, sumur, wah itu keren tuh Bu, ototnya bagus. Nah sekarang kalau mau melatih itu harus ke gym, atau minimal ibu-ibu bisa latihan di rumah. Ini saya ajarin, misalnya ibu angkat botol air minum kemasan, yang kemasan 600 gram, 2 diangkat Bu, sambil duduk. Kakinya juga sambil diangkat. Jadi olahraga dengan berdiri ya, itu akan memberi beban lebih pada lutut. Jadi untuk mereka yang sakit lutut, dengan aktivitas berdiri dan berjalan itu akan memperparah kondisi. Jadi biasanya akan dilarang, apalagi lari, jogging pasti akan sangat dilarang. Yang boleh adalah bermain hidroterapi. Di kolam renang kakinya diangkat di antara air, itu adalah pengobatan yang paling bagus kalau sakit lutut ya, tadi Ummu Wafa sakit lutut ya. Sakit lutut. Atau sambil duduk kakinya digerak-gerakkan. Ini menurut instruktur yang menangani saya selama ini, dengan menggerakkan selama 2 menit atau minimal 20-30 gerakan, ini akan mengeluarkan pelumas dari sendi kita. Kenapa dia kaku? Karena tidak digerakkan. Semakin kita merasa kesakitan kalau digerakkan, semakin dia kaku dan semakin ini sakit. Tapi kalau kita kaku kemudian berusaha menggerakkan pelan-pelan ya Bu ya, ini ditahan tangan kita sampai harus nahan dulu. Digerakkan 30 kali, kiri kanan ya. Kemudian mana lagi yang kaku? Jari-jari. Jari-jari ini kaku Mbak. Jadi kita mulai gerakkan 1, meremas sampai mingkup, 2 sampai 3 repetisi. Olahraganya memang seperti itu Bu, nggak apa-apa. Jadi sambil duduk atau pas pengajian kan bisa, kakinya sambil digerakkan, tidak diam. Jadi kalau misalnya suatu saat bertemu saya, kok saya utek terus ya kakinya, itu adalah salah satu upaya melenturkan persendian, dan ibu-ibu semua juga bisa lakukan. Jadi daripada sedang diam, ini kita gerakkan, ini jadi kaku. Kenapa tangan kita makin tua makin kaku? Ya itu tadi, sudah mulai terjadi penuaan, mulai berkurangnya elastisitas, berkurangnya cairan sendi, dan cairan sendi ini dipengaruhi oleh unsur protein di dalam intake atau rangsum makanan kita sehari-hari. Jadi yang namanya protein untuk bikin pelumas cairan sendi apa? Ya lutut, tangan, jari jemari, kemudian juga leher. Ini diatur memutar pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet, tidak buru-buru. Itu ada latihannya. Nanti akan banyak instruksi atau pedoman untuk bisa melatih. Biasanya ini
dokter-dokter KFR ya, dokter-dokter itu sudah sampai senam-senam sendiri mengajarkan bagaimana caranya. Insya Allah untuk Ummu Wafa diberikan kesembuhan. Amin. Yang penting jangan dipaksa, jangan diurut ya Bu ya. Ini tidak bisa diselesaikan dengan diurut, tetapi hanya dengan latihan saja insya Allah semakin berkurang. Pagi, sore bergerak 15 kali, diulang selama 3 kali. Pagi, sore. Demikian untuk Ummu Wafa, semoga selalu sehat dan lututnya tidak sakit lagi. Amin. Tapi masih ada satu pertanyaan dari Ummu Wafa. Bagaimana? Ya, apakah kekurangan protein dapat mempengaruhi sistem imun begitu? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya? Ternyata ketika kita kekurangan protein, dampaknya adalah bahan baku untuk bikin zat-zat hormon kekebalan tubuh kita juga tidak bisa dihasilkan. Akibatnya kita menjadi rentan dan mudah sakit. Insya Allah dengan vitamin yang cukup, dengan protein yang cukup, saya katakan tidak berlebihan loh ya. Kalau sudah sepuh sekarang saya agak takut karena orang kalau jualan ayam itu ingkung utuh. Atau minimal setengah ekor. Wow. Padahal kita porsi makan itu 50 gram sampai 100 gram saja protein. Misalnya kita makan pupu ayam. Sudah satu, bukan gandeng sama tepongnya. Kalau sudah tepong gandeng sama pupu ya, itu menjadi 250 gram. Sementara standar porsi kita cukup 50 sampai 100 gram. Masih ada dari tempe, masih ada dari tahu, masih ada telur lagi nanti di sana. Jadi kan biar tidak kebanyakan, kalau kebanyakan nanti hasilnya akan menjadi purin, menjadi tinggi darah kita, akibatnya akan terjadi tingginya ketika dicek darah, purinnya tinggi, terus jadi asam urat. Dari mana saja? Kuah soto, kuah bakso, kaldu-kaldu yang pekat-pekat itu juga memicu tingginya protein dan akan berpengaruh. Boleh dibatasi tapi tidak berlebihan. Demikian untuk Ummu Wafa, salam sehat selalu. Amin, amin. Semoga dapat dipahami dan juga pastinya bermanfaat begitu ya. Kita doakan juga sehat selalu. Amin. Begitu. Baik, ini kita ke pertanyaan kedua, masih di 2553.000 Mbak Aulia. Dari Ibu Tati di Nguter 3 Sukoharjo. Ibu Tati. Ini agak panjang, saya izin bacakan Mbak Aulia. Iya. Alhamdulillah saat ini saya mulai persiapkan diri menghadapi operasi meskipun sudah beberapa kali operasi, tapi kali ini saya harus lebih persiapkan diri karena usia sudah lansia Mbak Aulia. Alhamdulillah usia tidak saya disebutkan ya. Oh iya, ini sekarang berapa Mbak? Alhamdulillah usia saya 46 tahun. Oh iya, iya. Kemudian sebaiknya protein apa yang baik untuk saya dalam mempersiapkan operasi yang sudah lansia ini? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan operasi polip di pita suara. Oh ya. Dan selanjutnya operasi pita suara jika itu memungkinkan. Mohon maaf saya tidak ada gigi lepas sebanyak 17 ketika kecelakaan. Oh iya. Jadi makanan yang saya konsumsi mesti dihaluskan dulu. Apakah hal ini mengurangi zat gizinya begitu? Oh iya. Ibu Tati ya? Ibu Tati, usia 46 tahun. Ya, Tuhan, semoga Ibu selalu sehat dan sakit ini jadi penggugur dosa ya untuk Ibu. Amin. Gigi sudah nggak ada, makanan di blender tidak apa-apa. Kan memang udah nggak bisa ngunyah Bu. Kalau nggak ngunyah kan nanti jadi susah. Saya aja sudah kesulitan untuk ngunyah, terancam, gudangan gitu. Ya harus empuk, padahal kalau empuk kan berarti unsur seratnya, unsur vitaminnya mungkin hilang, tapi saya masih dapat manfaat serat, tidak apa-apa, kita syukuri keadaan kita yang ada saat ini. Kemudian juga tadi akan operasi, sudah berkali-kali, operasi besar apa operasi kecil Bu? Nah, untuk operasi itu kan ada proses luka. Luka itu harus disembuhkan dengan adanya pertumbuhan sel-sel baru. Pertumbuhan sel baru, penyembuhan luka ini menggunakan unsur protein. Kalau misalnya operasi besar, misalnya tulang, ortopedi dan lain sebagainya, akan banyak kehilangan darah, itu juga butuh protein. Jadi Ibu mulai sekarang mungkin akan bagus dahar banyak telur rebus sama ngunjuk susu. Tetapi karena ini tadi ada kaitan sama pita suara, coba dikonsulkan dulu dengan dokter, berpengaruh tidak terhadap kondisi kesehatan kerongkongan. Karena susu itu memicu munculnya lendir. Jadi kalau sedang batuk kepada siapapun, sebaiknya kita hindari dulu ngunjuk susu, karena susu ini memicu
lengketnya tenggorokan dan terbentuknya lendir lebih banyak. Jadi kalau sudah ada lendir, akan ada refleks di dalam tubuh kita untuk batuk, melepaskan lengketnya tadi. Nah ini untuk ibu nanti dikonsulkan dulu. Tapi telur, susu, ikan, ya bu ya, protein yang bagus. Jangan digoreng. Ikan sudah merupakan protein yang bagus dan dia sifatnya mudah rusak oleh panas. Digoreng, dipanggang itu dia masih rusak. Tapi akan lebih bagus saya sarankan dipepes, dikukus, diungkep, dibacem dengan sedikit gula, atau bisa juga kita bikin opor tanpa ungkepan opor tanpa santan ya, supaya minyaknya berkurang. Kalau masak ayam usahakan kulitnya dikeletek aja bu. Dikelupas ya? Iya, jangan buat cucu. Jangan dikelupas kemudian untuk digoreng. Udah ini kulit adalah bagian yang kurang bagus karena lemaknya tinggi. Kalau untuk anak kecil mungkin masih nggak apa-apa, tapi untuk usia dewasa dan lansia sebaiknya kita sudah mulai menghindari. Padahal itu empuk. Iya, kita bisa mengolah daging dengan cara dicincang, di blend, atau bisa juga diolah menjadi rolade, atau dibikin daging dipotong-potong teriyaki, kemudian digrill, dipanggang di atas wajan, dialasi daun pisang supaya tidak lengket, dioles saja sedikit minyak zaitun, minyak wijen, atau sedikit mentega, sedikit saja saya katakan, tapi bukan yang dimasak dengan deep fryer, digoreng sampai dicelup dengan minyak yang banyak terendam, sehingga bagian luarnya crunchy, bagian dalamnya yang masih moist, tapi ini minyak yang terserap pasti akan sangat banyak. Dibiasakan mulai sekarang, mulai mengurangi dan membatasi yang digoreng. Gula, garam, minyak kita batasi. Salam sehat untuk Ibu Tati, selamat mempersiapkan operasinya, semoga lancar operasinya dan sehat seperti sedia kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ya dari Mbak Lia untuk Ibu Tati yang ada di Muter, semoga dapat dipahami dan juga pastinya bermanfaat. Amin. Baik, ke pertanyaan berikutnya Mbak Lia masih di 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya Bu Sri Mariati di Sukodono. Sukodono, Bandungan ya? Iya. Ini ingin bertanya, saya usia 60 tahun, aktivitas saya warung makan. Mungkin punya warung makan gitu ya. Iya. Saya kalau kecapean minum salah satu minuman kemasan ini Mbak, yang diklaim untuk mungkin menambah energi atau kekebalan tubuh begitu ya. Untuk kesehatan tuh bagus atau tidak? Terima kasih atas jawabannya. Iya, mohon maaf kami tidak berani menyebutkan merek ya. Iya. Tapi sudah saya baca bahwa yang Ibu minum tadi sangat tinggi gula. Ibu periksa ingredients atau bahan baku yang ada di kemasan. Mulai sekarang kita harus rajin-rajin baca kemasan. Kadar gulanya berapa, energinya berapa. Karena kadang-kadang gulanya itu udah diumpetin. Pemanis pun tidak boleh, tidak dianjurkan. Jadi kita sebaiknya minum air putih. Ibu hebat, usia 60 tahun masih bisa berdiri, masak itu capeknya ya Allah gitu ya. Karena saya guru masak begitu, jadi sudah tahu pengalamannya dari siswa masak sampai jadi guru masak, itu saya berdiri minimal 8 jam. Dari preparing, kemudian mengolah, manajemen waktunya, kemudian evaluasi, berkemas, menjemur alat, ya udah itu capeknya luar biasa. Jadi kalau sekarang masih banyak yang menekuni dunia boga, itu saya salut, luar biasa, dilanjutkan. Tapi karena kondisi kesehatan saya sudah tidak memungkinkan berdiri, saya nggak bisa lama. Jadi saya kalaupun masak saya bisa sambil duduk. Ya, padahal kalau dulu saya pernah kerja di hotel gitu ya, itu 8 jam kita betul-betul tidak boleh duduk. Full berdiri tidak ya, ada kursi. Jadi chef dimanapun itu kalau duduk ngumpet di belakang pintu, makan jongkok di belakang pintu. Sampai curi-curi duduk ya. Mencuri waktu untuk duduk, minimal kita lendetan ke dinding untuk menopang berat badan. Ya, itulah perjuangan hidup. Semangat untuk chef dimanapun berada, begitu ya. Ya, pinter-pinter ngaturnya. Tapi kan kita jadinya sekarang setelah tua, lutut ini menjadi sangat sakit.
apalagi mohon maaf jika ada berat badan yang berlebih. Otomatis kalau beratnya 100, ya otomatis kan 1 kintal ditopang sama lutut kita, begitu ya. Lutut yang kecil ini harus menopang berat 100 kilo, 90 kilo, 80 kilo. Makanya syarat utama dimanapun kita berada, kurangi dulu berat badannya. Dengan apa? Kita olahraga, membatasi makan, kemudian juga mengurangi craving. Halo, untuk anak muda di mana yang muda, wah craving time. Apa itu? Ngemil. Dah, itu paling gampang. Suka di antara waktu begini sambil kerja ada yang kita cemil. Itu ada kalorinya, apalagi itu gorengan. Itu ada nilai kalorinya. Kadang kita ini kan bukan nasi. Ada kalorinya. Harus kita hitung. Misalnya itu pisang pun itu ada kalorinya. Jadi usahakan makan buah, ngemilnya buah yang tidak tinggi kalori. Apa? Kalau pepaya bagi pasien DM itu juga dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Buah seperti melon yang banyak air, semangka, belewah, kemudian tadi buah naga itu bisa mengatasi craving time, tapi bukan yang potato chip, kemudian yang gurih-gurih, asin-asin, wow, apalagi cookies, coklat, itu kan suka ya, apalagi sekarang udah generasi muda. Permen, nah itu permen 1 biji 2 kalori. Jadi kalau ngemutnya sudah 5 berarti minimal itu 10 kalori. Itu permen biasa, kecil. Bukan permen yang pakai coklat, apalagi yang modelnya bonbon gede-gede itu, ada isinya truffle dan lain sebagainya. Wah, puding pun kalau sudah pakai krim, pakai coklat itu akan menjadikan energinya jadi tinggi. Makanya itu sering terjadi penumpukan di dalam tubuh tidak terasa hanya berasal dari ngemil. Ibu yang kelola warung makan tadi apakah juga ngemil? Bisa Bu, nggak sadar ngicipi tempe. Wah, bikin peyek udang, ngicipi 1, ngicipi lagi peyek kacangnya. Wah, ini kepengen tahu bacem, tapi kan nggak makan nasi. Dihitung semuanya. Jadi kalau nanti sudah terbiasa kita berhitung gitu, nanti kita jadi hitungan, ya nggak apa-apa, karena itu fungsinya adalah hitungan untuk kesehatan kita, membatasi supaya tidak berlebih. Gitu ya. Iya Mbak. Jadi craving tadi craving, ngemil. Jadi untuk ibu-ibu tadi udah ya terjawab semua ya Mbak Sekar ya. Insya Allah sudah terjawab semua. Insya Allah nanti kalaupun masih kurang, kita akan lanjut pembahasan sambil menambah materi pada kesempatan yang akan datang. Oke, terima kasih banyak Mbak Lia ya. Sama-sama Mbak Sekar. Ini juga pertanyaan dari pemirsa sudah terjawab begitu. Silahkan nanti jika ada kesempatan untuk bisa kembali berbincang karena waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan bertemu di lain kesempatan dengan materi yang mungkin dilanjutkan plus baru gitu. Ada penambahan. Kita akan ada penambahan. Membicarakan tentang lansia itu memang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ini pengingat kita semua khususnya saya loh Mbak Lia. Pastinya. Baik Mbak Lia, sehat selalu dan selamat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program Sehati, Sehat Bergizi. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sehati setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.